Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daparian Pandila dari Sistem Informasi kelas Blended Learning Sabtu. Saya menjalankan tugas HBRMA, meresum materi yang sudah diberikan. Ya, langsung aja ke materinya. Materi pertama, tema prospek karir lulusan Sistem Informasi. Prospek adalah peluang kerja yang tersedia di masa depan sesuai dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman seseorang. Cara membangun prospek kerja: pilih tempat kerja yang tepat untuk pelajar, tetapkan tujuan karir, cari relasi sebanyak mungkin, cari pengalaman magang. Prospek karir lulusan Sistem Informasi. 1. Information System Project Manager. Skill yang harus dimiliki: komunikasi, kepemimpinan, negosiasi, memiliki manajemen tim dan waktu yang baik, manajemen risiko, melek teknologi, penyelesaian masalah, mengelola biaya, tugas ISPM, melakukan perencanaan proyek, memimpin rapat koordinasi tim, memimpin pelaksanaan proyek, melakukan proyek controlling, membuat laporan pekerjaan. Yang kedua, database engineer administration. Seorang yang mengatur, mengelola, dan mengamankan data di satu sistem atau lebih. Tujuannya adalah agar user bisa menganalisis data tersebut untuk kepentingan bisnis. Yang ketiga, IT konsultan. IT konsultan bekerja sebagai jembatan antara tim teknis dan anggota staf untuk mengetahui kebutuhan model dan strategi bisnis klien. Proses IT konsultan di Indonesia biasanya dikatakan sebagai asing di telinga orang Indonesia. Namun siapa sangka pekerjaan satu ini punya prospek cerah ke depannya. Sistem yang keempat, sistem administrator, yaitu seseorang yang bertanggung jawab untuk mengelola sistem, memelihara dan juga mengoperasikan sistem server. Selain itu, sysadmin juga melakukan instalasi dan juga memperbaiki sistem komputer atau server. Yang kelima, software engineer developer, seorang programmer yang sudah terlatih untuk membangun sebuah sistem dan ditambah lagi mereka pasti memahami bahasa pemrograman. Yang keenam, sistem analis. Posisi ini bertugas untuk melakukan analis, merancang dan mengimplementasikan sistem. Ia bertanggung jawab atas hasil yang ingin dicapai perusahaan dalam hal IT. Yang ketujuh, guru atau peneliti. Yang kedelapan, BUMN worker, expertise. Yang kesembilan, technopreneur. Materi kedua, tema penelitian pengabdian masyarakat. Yang satu, peran perguruan tinggi, saluran pendidikan. Yang kedua, saluran penelitian. Yang ketiga, saluran transformasi dan kebudayaan dan iptek. Yang keempat, saluran pembangunan. Yang kedua, pengelolaan penelitian, research track, mahasiswa yang berkeinginan setelah S1 untuk beroperasi sebagai akademisi, dosen atau asisten dosen, peneliti, asisten peneliti bekerja di lembaga riset, melanjutkan studi ke S2 dan S3. Skripsi hanya karya ilmiah mahasiswa pada akhir masa studi formal berdasarkan hasil penelitian, kajian pustaka, pengembangan masalah yang dilakukan dengan seksama. Submit penelitian. Ketiga, pengelolaan PPKM. Program PKM, program kemitraan masyarakat. PKM, program kuliah kerja nyata. Yang keberdayaan masyarakat, program pengembangan desa mitra. PPDM, program hibah dikti. KKN. Nah, KKN program relevan dengan pembangunan daerah atau pemerintah pusat berkebutuhan masyarakat. Visi misi Rastra merupakan dan iptek yang miliki UNP Universitas Nusa Putra. Sekian, terima kasih yang saya resum dari materi HBRMA 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.